Pertemuan ini kita akan membahas mengenai audit laba rugi ya. Jadi kita akan mengaudit eh, akun-akun yang ada di laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Oke, seperti biasa kita harus tahu dulu pendapatan itu apa. Nah, pendapatan itu menurut SAK etap itu harus diukur itu berdasarkan nilai wajar dan tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Jadi benar-benar pendapatan itu adalah omset ya. Jadi belum termasuk dengan penjualannya. Atas pembayaran yang diterima dan yang masih harus diterima gitu atas. Jadi bisa bisa secara debit, bisa secara cash, bisa secara kredit gitu kan. Nah, selanjutnya si entitas ini klien ini harus mengakui pendapatan dari penjualan barang apabila ada 3 kondisi yang harus terpenuhi, yaitu telah ada pengalihan resiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Dengan kata lain, tidak lagi mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial atas kepemilikan dan kontrol efektif terhadap barang yang terjual gitu. Jadi kalau misalnya resiko sama manfaatnya itu sudah beralih ke si pembeli gitu, maka penjualan atas barang tersebut harus sudah diakui sebagai penjualan atau pendapatan dari perusahaan. Nah, jumlah pendapatan dapat diukur. Nah, jumlahnya ini harus diukur secara andal dan memberikan manfaat kepada si entitasnya. Nah, beban terkait yang telah dan yang akan terjadi dapat diukur secara andal. Jadi kan kita itu kan untuk menghasilkan pendapatan itu kan kita harus mengeluarkan beban. Makanya ada yang namanya prinsip matching kan. Jadi untuk mendapatkan pendapatan kita harus mengeluarkan suatu beban, suatu pengorbanan. Nah, si beban yang kita keluarkan untuk mendapatkan si pendapatan ini itu harus dapat diukur secara handal. Kalau misalnya sudah dapat diukur secara handal, maka penjualan atas barang ini dapat diakui sebagai pendapatan dari perusahaan. Nah, ada lagi kalau misalnya si kliennya kita itu merupakan perusahaan konstruksi gitu. Nah, kalau misalnya konstruksi itu kan dia kan jangkanya kan jangka panjang ya. Jadi kan untuk membangun suatu kayak misalnya jembatan, flyover itu kan membutuhkan waktu kan nggak cuma setahun gitu kan. Pasti lebih dari satu periode. Nah, ini gimana nih perusahaan eh, cara mengakui pendapatannya gitu, karena kan ada 2 metode kan, ada percentage of complete, berapa persentase yang sudah komplit, atau completed contract. Sedangkan kalau misalnya completed contract nggak mungkin gitu, yang namanya perusahaan konstruksi itu dia itu tidak mengakui pendapatannya, misalnya ngerjain jembatan itu 5 tahun gitu kan ya, nggak mungkin sama 4 tahun pertama itu perusahaan ini itu tidak mengakui pendapatan gitu kan, yang diakui sama dia beban-beban terus gitu. Makanya biasanya tuh ada yang namanya metode itu percentage of complete. Jadi berapa persen biaya yang sudah dikeluarkan dari total biaya estimasi itu adalah persentase pendapatan yang bisa diakui oleh si klien gitu. Nah, jika hasil kontrak dari konstruksinya dapat diestimasi secara andal, jadi persentase penyelesaiannya itu bisa diestimasi secara handal, maka entitas dapat mengakui pendapatan kontrak dan beban yang terkait secara proporsional pada akhir periode pelaporan. Nah, jadi pakai metode persentase penyelesaian, percentage of completion gitu. Jadi kalau misalnya persentase penyelesaian bisa diukur secara handal, maka perusahaan boleh mengakui pendapatan tersebut beserta dengan bebannya yang dikeluarkan gitu. Nah, dasar pengakuan tingkat penyelesaian dapat menggunakan pendapat dari tenaga ahli. Nah, percentage of completion-nya ini bisa kita memakai jasa dari pihak ketiga, dari tenaga ahli. Nah, sekarang kita sekarang kita ke beban ya. Ada pendapatan pasti ada beban, ya kan? Beban itu diukurnya itu berdasarkan bukti pendukung, dokumen pendukung yang valid atas transaksi yang diestimasikan probabilitasnya tinggi dan nilainya bisa diukur secara handal gitu ya. Jadi harus ada bukti pendukungnya ketika kita mengeluarkan beban tersebut gitu, dan harus bisa diukur secara handal. Nah, nanti ada yang namanya di laporan laba rugi itu adalah pos luar biasa, extraordinary items gitu ya. Timbul dari transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi. Misalnya penjualan aset tetap gitu kan ya, tukar tambah aset tetap yang tidak sejenis sama selisih kurs. Nah, ini biasanya masuknya itu ke pendapatan atau beban non operasional.
Nah, di sini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengaudit pendapatan dan beban gitu kan ya. Nah, adalah prinsip konservatif. Prinsip konservatif itu adalah di mana si perusahaan ini dia itu mengakuinya itu konservatif, jadi jelek-jeleknya dulu aja gitu loh. Jadi untuk beban yang belum pasti terjadi itu harus kita akuin duluan sebagai beban. Jadi kayak misalnya si perusahaan itu dia itu sudah ada cadangan gitu. Jadi contoh dari konservatisme ini adalah kayak misalnya perusahaan mengestimasi berapa persentase piutang yang tidak dapat tertagih gitu, berapa persentase pendapatan yang obsolete gitu, yang sudah jelek gitu. Itu adalah konservatif. Sedangkan kalau misalnya pendapatan itu tidak boleh diakuin sampai dia benar-benar akan terjadi dan dapat diakui secara andal gitu. Jadi kalau pendapatan yang belum pasti terjadi nggak boleh dia catat. Tapi kalau beban yang belum pasti terjadi itu harus dicatat oleh oleh perusahaan. Karena akuntansi itu prinsipnya adalah konservatisme gitu. Nah, yang kedua adalah kita yang tadi proper matching cost with revenue. Jadi di mana ada beban maka revenue-nya itu harus diakuin gitu. Di mana ada revenue maka beban untuk menghasilkan revenue tersebut harus diakui gitu ya. Jadi nggak boleh nih kita cuma ngakuin pendapatannya doang, bebannya nggak boleh diakuin. Bebannya nggak diakuin atau kebalikannya, bebannya sudah dikeluarkan, sudah diakui, tapi pendapatannya tidak diakui, itu nggak boleh. Jadi harus matching gitu. Nah, waktu yang digunakan untuk memeriksa akun pendapatan dan beban tidak sebanyak atas akun lain. Iya, jadi untuk pendapatan sama beban itu kita bisa melakukannya itu seiringan dengan kita melakukan akun-akun yang ada di yang ada di neraca, yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi ketika kita mengaudit, misalnya nih ya, ketika kita mengaudit akun piutang usaha, otomatis kita akan mengaudit akun pendapatannya juga. Ketika kita mengaudit akun inventory, otomatis kita akan sekalian mengaudit akun harga pokok penjualannya juga gitu. Jadi sebenarnya yang namanya akun di laba rugi ini bisa sekalian kita mengauditnya dengan kita mengaudit akun yang ada di laporan posisi keuangan gitu. Nah, ini yang konservatif ya contohnya ya. Jadi kalau yang belum terjadi tetapi probabilitasnya tinggi, maka dan jumlahnya bisa diestimasi cukup material, maka harus dicatat sebagai beban pada akhir periode, beban pada hutang gitu kan. Tapi kalau misalnya pendapatan nggak boleh ya. Terus kalau yang proper matching mempertemukan secara tepat antara beban dengan pendapatan yang diperoleh karena adanya beban tersebut gitu. Jadi misalnya beban depresiasi mesin produksi ya kan untuk menghasilkan penjualan produksi gitu kan. Jadi harus diakuin gitu. Jadi kan si mesin itu kan sudah bekerja untuk menghasilkan suatu produksi di mana produksi itu menghasilkan suatu pendapatan ya kan. Nah, berarti kan beban depresiasi atas si mesin tersebut juga harus diakui di periode yang sama gitu. Nah, yang tadi saya bilang untuk waktu audit, jadi saat mengaudit akun neraca, kita juga bisa sekaligus mengaudit akun laba rugi yang terkait. Contohnya itu kayak gitu, kayak bintang usaha, kita bisa sekalian mengaudit pendapatan, ketika inventory kita bisa sekalian mengaudit harga pokok penjualan. Saat melakukan tes transaksi sekaligus juga mengaudit akun laba rugi. Ya, jadi kalau pas kita mengtes transaksi, ketika kita melakukan walkthrough, ketika kita mengetes suatu transaksi, itu kita juga sekaligus mengaudit akun laba rugi, gitu kan. Nah, prosedur-prosedur audit yang bisa dilakukan ketika kita melakukan audit atas laba rugi itu adalah kita memakai prosedur analitis ya kan, kayak misalnya kita mengukur likuiditas, solvabilitas sama rentabilitas dari si klien gitu. Terus menganalisis keterkaitan beberapa akun laba rugi dengan pajak gitu kan. Biasanya tuh kalau akun laba rugi itu berhubungnya dengan pajak. Kalau misalnya pendapatan berarti PPN-nya udah dibayar apa belum gitu. Kalau misalnya terhadap beban-beban, berarti yang mana nih beban-beban yang harusnya kita memotong pajak gitu kan ya, atau misalnya beban-beban yang boleh dimasukin ke pelaporan pajak. Jadi yang harus kita lakukan fiskal tuh yang mana gitu. Terus mengaudit subsequent payment sama subsequent collection. Nah, jadi kita mengaudit pendapatan-pendapatan dan beban-beban setelah tanggal neraca. Gitu.
Nah, seperti biasa, ketika kita mengaudit, kita harus menentukan dulu nih tujuan auditnya, ya kan? Yang pertama adalah terdapat internal kontrol yang baik, ya kan, atas pendapatan dan beban untuk memeriksa dan memastikan bahwa ada internal kontrol yang baik gitu. Terus untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat. Berarti ini apa nih? Completeness gitu kan. Dan betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut off yang tepat. Jadi ini tujuannya adalah cut off ya. Jadi kita harus mengakuinya itu pada saat periode yang tepat gitu. Semua biaya dan beban telah dicatat, completeness dan betul-betul merupakan beban perusahaan, existence dan menggunakan cut off yang tepat. Ini berarti cut off juga ya. Jadi cut off, existence sama completeness. Terus kalau misalnya ada fluktuasi yang besar terhadap akun dan pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan anggarannya gitu. Jadi kalau misalnya ada dia naiknya terlalu signifikan, ini kenapa nih gitu. Terus udah gitu anggarannya gimana nih gitu. Terus untuk memastikan bahwa penyajiannya sudah sesuai dengan SAKS atau IFRS. Nah, untuk prosedur auditnya seperti biasa, pelajari sama mengevaluasi internal kontrol untuk memastikan bahwa internal kontrol itu baik, yaitu dengan cara kita melakukan menyebarkan internal control questionnaire, ya kan, kita kasih internal control questionnaire, sama kita minta prosedurnya ya, SOP dari si perusahaan gitu. Terus minta rincian laporan laba rugi periode yang diaudit dengan periode sebelumnya. Jadi misalnya pendapatannya terdiri dari apa aja pendapatannya. Kalau misalnya pendapatan berarti kita minta laporan produksinya gitu kan. Kalau misalnya beban-beban ya kita minta rincian beban-bebannya gitu. Dibandingkan dengan anggaran ya. Jadi yang pertama kita membandingkan dengan periode sebelumnya untuk melakukan prosedur analitis ya kan, untuk bikin analisa rasio. Yang ketiga adalah kita membandingkan dengan anggarannya ya kan, sesuai sama enggak nih dengan budgeting, terus analisa variannya, terus selidiki sebabnya kalau misalnya ternyata ada variannya yang besar gitu. Terus minta rincian penjualan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita minta laporan produksinya. Kita mau tahu nih jenis barang apa yang terjual, area penjualannya di mana, kuantitasnya, lalu kita bandingkan gitu nanti dengan rincian penjualan dengan yang dicatat oleh perusahaan gitu. Terus bandingkan dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu tersedia. Nah, yang kelima adalah kita melakukan cut off gitu. Jadi kita ambil 5 transaksi sebelum tanggal 31 Desember, kita ambil 5 transaksi setelah tanggal 31 Desember, kita cut off nih. Ini dia penjualan sama bebannya ini benar-benar sudah dicatat pada periode yang seharusnya apa belum? Gitu. Nah, apakah masih ada pendapatan yang masih di dalam perjalanan? Apakah masih ada inventory yang masih di dalam perjalanan gitu? Nah, itu kita harus cut off gitu. Terus periksa subsequent payment sama subsequent collection. Jadi kita periksa ada gak collection sama payment setelah tanggal neraca gitu. Untuk memastikan takutnya ada utang yang belum dicatat atau ada pendapatan yang belum dicatat gitu, ada piutang yang belum dicatat oleh si perusahaan. Itu sebabnya kita harus memeriksa pendapatan collection sama pembayaran setelah tanggal neraca gitu. Takutnya adalah tiba-tiba ada collection gitu kan setelah tanggal neraca, tau-taunya piutangnya belum dicatat gitu, maka perusahaan harus mencatat adanya piutang tersebut. Atau misalnya tiba-tiba ada melakukan pembayaran setelah tanggal neraca nih, begitu kita cek, piutangnya kok nggak ada gitu, berarti perusahaan belum mencatat adanya piutang tersebut gitu. Terus yang ketujuh, buat analisis beberapa akun pendapatan dan beban yang kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak. Oke, jadi kita ngambil beberapa akun dari pendapatan sama bebannya gitu kan, terus kita tanyain ke pihak pajaknya, terus kita lihat pengisian SPT-nya bener apa enggak gitu, buat koreksi fiskal. Terus takutnya itu ada kesalahan gitu dalam pengisian SPT-nya. Nah, ini periksa akun pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kayak tadi misalnya pendapatan PPN-nya udah dibayar apa belum? Perusahaan sudah menyampaikan SPT apa belum gitu loh. Terus utang PPN-nya udah dicatat apa belum gitu. Kalau misalnya beban-beban berarti perusahaan sudah melakukan pemotongan apa belum. Kalau misalnya perusahaan sudah melakukan pemotongan, distorin nggak nih? Bikin SPT-nya nggak nih? Gitu ya ceritanya kalau yang nomor 8 ini. Terus yang ke-9 untuk beban gaji gitu kan. Nah, di sini kita harus periksa, kita minta rinci beban gaji dari klien
gitu. Terus kita tes nih, dia menghitung PPh 21-nya udah benar apa belum gitu. Terus bandingin beban gaji yang di laba rugi sama gak dengan yang di SPT PPh 21 karena harus sama. Kalau misalnya sampai beda, berarti ada yang disembunyikan oleh perusahaan atau belum dilaporkan di SPT PPh 21-nya antara dua itu gitu. Jadi gaji di SPT 21 harus sama dengan gaji yang ada di laporan keuangan gitu. Secara tes basis, bandingkan data dalam daftar gaji untuk memastikan kesesuaian jumlah gaji dan status keluarga gitu. Jadi di tes gitu satu misalnya beberapa orang kita cek gitu rincian slip gajinya itu sesuai nggak gitu dengan yang ada gitu. Terus yang ke itu lakukan observasi pada saat pembayaran. Nah ini benar-benar dibayar secara fiktif apa enggak gitu loh, benar-benar ada pembayaran atau enggak gitu atas gaji tersebut. Takutnya ada namanya tapi ternyata nggak dibayarin atau orangnya sebenarnya nggak ada. Yang 10 adalah periksa penyajiannya gitu, udah sesuai apa belum, dan kita bikin kesimpulan bahwa sudah disajikan secara wajar. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.